ini sesi tanya jawab, boleh bertanya di chatbox atau mau bertanya secara langsung dari Zoom. Silahkan, boleh dari mahasiswa maupun dari mungkin dosen, ada yang bertanya, nggak apa-apa, mungkin ada beberapa dosen juga yang mengikuti. Dan Pak WR3 ternyata masih tetap mengikuti acara ini sampai saat ini ternyata. Silahkan, ada pertanyaan? Ada di chat ya, sebentar saya buka dulu. Ini dari Ari Puja Triswanto. Ini teknik mesin ya, 2019. Pertanyaannya, mohon izin bertanya. Ini ke Mas Teguh. Mas Teguh ini mas-mas yang bacaannya serat centini ya. Saya baru mengerti juga buku serat centini. Mohon izin bertanya, apa tips untuk mengubah ide menjadi judul yang menarik dengan mudah? Karena menurut saya, ide itu banyak, tapi permasalahan yang merealisasikan menjadi sebuah judul yang menarik adalah yang paling sulit. Itu yang pertama ya. Mungkin awal 3 pertanyaan dulu ya, saya buka. Saya tampung dulu. Pertama dari Mas Ari. Yang mau secara langsung monggo, Febri ya. Bisa langsung. Febri mau bertanya secara langsung. Hari tadi ide jadi judul yang menarik. Sambil menunggu ya, Febri tunggu sebentar, mungkin bisa. Nah, kemudian ini dari Mbak Nisa Usaada, ini dari fakultas mana, dari prodi mana ya? Kakak, nyebutnya benar. Kak mau bertanya, kalau nulis karya ini, apa yang dilakukan lebih dulu setelah menemukan ide? Jadi setelah menemukan ide, dilakukan dari langsung menulis ide tersebut. Nah, itu mungkin bisa dijawab. Tipsnya mungkin lebih bagus kalau dari Mas Teguh dan dari Bu Nurul. Mungkin beda orang itu akan punya tips sendiri-sendiri ya, dan itu bisa kita adopsi, kita bisa jadi lebih kaya tips gitu ya. Ini sudah bisa tersambung, Febri? Ini Febri ya, pada tetap di kreativitas gitu ya. Ini yang dulu Bu, saya didanai. Silakan Febri. Mungkin saya sedikit tanya sedikit masalah trik atau metode dari Bu Ida ataupun Mas Teguhnya, bagaimana sih caranya untuk mengajak adik-adik atau ya mahasiswa lain itu untuk ikut turut ke program kreativitas ini. Soalnya kan kebanyakan sekarang ada yang punya judul tapi nggak mau nulis, ada yang mau nulis tapi nggak punya judul, dan sebaliknya juga banyak permasalahan yang jadi permasalahan dari mahasiswa, terutama yang mahasiswa yang masih baru-baru, Bu. Seperti itu. Mungkin ada tips dan triknya gimana caranya biar dari adik-adik tersebut itu mau dan intinya ikut serta gitu, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Febri, sudah mencurahkan isi hati saya sebagai dosen gitu. Jadi enggak dosen ternyata yang ini ya, bahkan yang senior pun juga berpikir gimana caranya ya, itu kepedulian senior Anda kepada Anda gitu ya, bagaimana adik-adiknya supaya tetap memiliki kreativitas gitu ya. Jadi mungkin tips dan triknya bagaimana gitu ya. Mungkin 3 pertanyaan dulu mungkin ya. 3 pertanyaan dulu. Yang pertama, bagaimana merubah ide menjadi judul yang menarik? Saya bertanyanya lebih cenderung pada dua-duanya ya, supaya saya bisa kita semua bisa mengorek ilmu dari narasumber gitu ya. Jadi mungkin dari Mas Teguh dulu, kemudian Bu Ida ya, judul yang menarik dari ide itu bagaimana caranya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
bagaimana mengubah ide menjadi judul yang menarik, kadang menarik dari sudut pandang mana. Kadang menarik, menurut saya sudah menarik mas, tapi menurut reviewer belum. Supaya kita lebih luas sudut pandangnya itu, kita harus sering membaca judul-judul yang lolos PIMNAS, yang lolos PIMNAS. Dan tahun ini kan PIMNASnya secara virtual. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk mencari dan menggali ide. Ketika kita datang pada suatu event, misal kita mendatangi perlombaan, kita sudah membawa ide, kita nanti bisa melakukan perbandingan. Oh ternyata idenya sudah seperti ini. Oh ternyata mereka menggunakan permasalahan seperti ini. Nah itu sangat bagus sekali untuk mengkonversi ide tersebut supaya lebih matang. Nah dulu waktu saya masih maba, jujur saya membaca hampir satu persatu judul yang lolos PIMNAS. Judul itu ternyata punya struktur. Jadi misal struktur yang pertama itu adalah brand mereka. Kayak saya, Rakel Langit. Brandnya Rakel Langit. Kedua, kalimat seterusnya adalah inovasi buku cerita pendek dengan augmented reality. Itu kan spesifikasinya produknya. Yang terakhir adalah manfaatnya untuk menanamkan nilai-nilai kearifan lokal. Jadi saya membuat 3 struktur itu. Brand kalian, saya Rakel Langit. Rakel Langit apa? Inovasi produk buku cerita pendek berbasis augmented reality. Fungsinya apa? Untuk menanamkan nilai-nilai kearifan lokal. Jadi sebenarnya struktur 3 itu menurut saya sudah cukup karena jika dibaca, oh iya anak ini membuat bukunya digunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Seperti itu. Sering-sering lihat judul yang lolos, lihat presentasi PIMNAS di YouTube itu sudah banyak sekali bisa dilihat. Karena yang akan kalau kegiatan webinar seperti ini, itu kan kita mendapatkan pengetahuan dari luar. Tapi kalau Anda mencari sendiri di YouTube, membaca sendiri, pengalamannya itu akan lebih berkesan. Jadi momen seperti ini itu adalah momen membantu Anda untuk percikan-percikan awal. Selanjutnya, agar supaya tetap memiliki strategi atau ide yang baru, harus mencari sendiri. Ya, seperti itu. Monggo, Bu. Langsung 3 gitu. Mungkin langsung 3. Onjanya gitu ya, apa? Yang kedua berarti dari Mbak Nisa ya. Setelah mendapatkan ide, kemudian harus apa? Gitu. Baik, setelah mendapatkan ide, biasanya saya cari orang dulu. Setelah mendapatkan anggota yang sesuai, saya berkonsultasi kepada. Biasanya kan setiap prodi atau fakultas punya Bapak Ibu dosen yang memang diberi tanggung jawab untuk menghandle PKM di fakultas tersebut. Nah, paling mudah adalah menghubungi Bapak Ibu tersebut. Biasanya saya melakukan itu untuk meminta rekomendasi. Bu, Pak, tema saya ini, kira-kira Bapak Ibu yang cocok untuk membimbing saya yang mana? Karena mau tidak mau, secara keilmuan Bapak Ibu dosen yang lebih paham. Itu. Nah, nulis pertama kali pasti tulisannya jelek. Pasti. Tulisan pertama pasti jelek. Nah, bagaimana supaya tulisan itu semakin bagus? Satu, tidak boleh ditulis satu orang. Oke, draft pertama yang nulis satu orang. Tapi yang mengoreksi harus orang lain. Nah, ini sudut pandangnya nanti lebih luas. Setelah dikoreksi oleh anggotanya, dibawa ke Bapak Ibu dosen, substansinya ada yang salah atau tidak. Tuh. Dan yang paling penting adalah, karena ini adalah sesuatu yang krusial, penulisan proposal, harus sesuai dengan prodi. Untuk bidang-bidang PE penelitian itu harus sesuai bidang prodi, dan anggotanya harus sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dan harus berani kolaborasi. Itu ya. Selanjutnya, jika waktunya tidak mepet, ini yang saya lakukan pada saat saya menulis, naskah itu harus diendapkan, harus difermentasi. Jadi didiamkan selama 3 hari. Nanti kalau kita baca lagi ketahuan, oh kalimatnya ini yang salah. Oh beneran. Kalimatnya ternyata ini yang terbolak-balik. Karena kalau kita menulis hari itu, langsung direvisi hari itu, kita nggak tahu mana yang salah. Ya, itu pentingnya sebuah proses. Kita tidak bisa menulis satu hari selesai. Tuh. Untuk pertanyaan ketiga, metode supaya adik-adiknya semangat ber-PKM. Yang saya tahu,
semakin besar stimulus, responnya semakin besar Bapak Ibu. Jadi semisal ada tambahan pembebasan UKT mungkin itu akan semakin ya. bergeliat karena memang Mungkin Pak WRT mendengarkan ini ya, Pak Badan, bisa dipertimbangkan. sebagai contoh Bapak Ibu, kalau di universitas saya dulu dapat sekitar 17-an juta untuk dapat medali emas dan perak. Itu hanya dari UM. Biasanya dari nasional dapat lagi. Kalau di Brawijaya itu selain bebas skripsi segala macam itu 20. Iya. Kalau di Universitas Muslim Indonesia yang dulu Fitnas dulu, ini menarik ini. itu satu tim diberangkatkan umroh. Oh. Minimal perunggu. Minimal perunggu Sama dosennya. ya. Jadi memang mau tidak mau harus ada kolaborasi. Jadi dari universitas mendukung fasilitas dan apresiasi, dari anak-anak juga harus semangat. Gitu. Dan satu lagi bagi saya bahwa PKM yang merubah saya, yang merubah hidup saya adalah bidang PKM. Tidak semua harus di PKM ya, karena dengan ikut PKM itu saya menemukan diri saya. Ternyata saya suka di karya ilmiah. Sekarang kan saya membimbing anak-anak MTS. Saya suka ketika membimbing mereka pada proyek-proyek ilmiah. Itu. Selain itu juga kegiatan seperti ini kenapa saya suka kalau diundang, karena ketika saya selesai, biasanya kan saya seminar di hadapan banyak orang, itu pulang itu rasanya lega, seneng, karena memang passion saya di situ. Nah, untuk adik-adik PKM itu tidak bisa dirasakan manfaatnya dalam waktu dekat, pasti. Dalam waktu dekat kalau menang ya mungkin hadiah dari uang, tapi lebih dari itu adalah kemampuan berpikir, kemampuan ngomong, link, relasi segala macam. Itu insya Allah yang akan membantu hidup kita pada pekerjaan profesional. Gitu. Saya doakan semoga ada program pembebasan UKT untuk mahasiswa Wisma. Terima kasih Bu Monggo. Iya, mungkin itu juga jadi PR utama. Di depan kita ada Bu Unung Lusmana ini, Ibu Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan gitu ya, untuk ngopiak-ngopiak mahasiswa supaya menulis PKM itu sudah ditarget berapa gitu, yang masuk proposal berapa, itu sudah pusing sendiri gitu. Ya padahal sebenarnya dari dosen sendiri bukan hanya target gitu ya, mungkin kemajuan dari mahasiswa ini yang kita inginkan, kreativitasnya gitu. Mungkin dari Bu Nur Humaida dengan 3 pertanyaan tadi, silakan. Terima kasih. Saya jadi langsung semangat tadi ada pembebasan UKT, waduh dek. Nanti merempet ke dosennya tambah seneng ya. Umroh ya. Dapat umroh juga ya. Oke. Saya mungkin yang pertama tadi, pertanyaan pertama, bagaimana ide itu bisa menjadi sebuah judul ya. Kalau saran saya, jangan takut untuk kalau punya ide ya, jangan merasa ini ideku kok seperti ini gak bermanfaat. Nggak apa-apa, tuangkan ide itu, tulis saja ide, walaupun kamu atau kalian ini merasa rasanya kok idenya cuma biasa-biasa aja gitu, tulis aja ide itu. Terus bagaimana ya, selain kamu tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Teguh itu juga banyak membaca judul-judul itu, nanti bisa konsultasi dengan dosen pendamping. Dari ide aja yang sederhana, itu pasti nanti dosen pendamping akan menambahkan apa-apa yang harus ditambahkan untuk menjadi judul yang, kalau kita ngomong yang seksi dan menarik itu tadi, yang mungkin itu nanti bisa didanai. Nah itu, jadi kunci utamanya satu itu adalah jangan takut untuk menuangkan ide. Yang kedua, banyak membaca judul. Yang ketiga, komunikasi yang cantik, yang harmonis dengan dosen pendamping. Di situ nanti pasti akan keluar ide yang bagus, gitu ya. Kemudian tips untuk memulai ya, menulis ya. Menulis itu mudah loh, kalau saya ngomong begitu ya. Mau nulis itu gampang sekali istilahnya. Jadi kalau kamu ingin nulis, jangan dibatasi oleh apapun. Tulis dulu apa yang ingin kamu tulis. Tulis begitu ya. Tulis aja.
kepingin gini tulis, baru nanti ya misalnya itu kalau misalnya mau dituangkan di dalam PKM ya, itu di PKM itu loh sudah ada template-nya, apa yang harus ditulis, isinya apa, sebenarnya mudah loh. Misalnya di tadi yang bagian inti di latar belakang itu harus ada ini. Itu tuh sudah sudah ada panduannya. Tinggal mungkin butuh itu tadi berlatih untuk menulis itu tadi. Kalau yang tadi nulisnya biasanya untuk media sosial ya, sekarang dibuat ke literasi, ke artikel ininya gitu aja ya. Kalau panduannya pasti itu ada ya. Jadi jangan takut untuk menulis. Kalau dulu, kalau zamannya ibu itu belum ada nulis, ngetik terus buang. Sekarang kan udah pakai ini kan gampang ya, nulis bisa disimpan, nanti tulisanku kemarin ini, sekarang ini, nanti itu padukan. Jadi sekali lagi menulis itu mudah, jangan takut untuk menulis ya. Kemudian yang ketiga, metode untuk mengajak anak-anak. Sebenarnya jawaban yang itu tadi sudah Mas Teguh itu ada kaitannya dengan apa itu tadi contohnya itu ya stimulus itu tadi. Tapi kalau misalnya di perguruan tinggi kita masih belum ya memungkinkan itu ya. Kalau ibu ini bagaimana bisa mengajak anak-anak untuk bisa menulis ya. Tadi seperti awal yang ibu sampaikan bahwa menulis itu sangat bermanfaat. Terus ibu gak bilang yang lain. Saudara nanti PKL, skripsi, praktikum aja nggak jauh-jauh ya praktikum. Tapi nggak tahu kalau praktikumnya copy paste ya. Ya, PKL skripsi itu saudara sudah dihadapkan ke membuat untuk artikel ininya. Jadi tanamkan pada diri saudara bahwa menulis itu nanti diperlukan. Kalau misalnya saudara saya punya banyak ide tapi nggak bisa nulis, tapi nanti tetap harus ketemu dengan PKL dengan skripsi yang ketemu itu tadi ya. Jadi itu ya. Kemudian kalau sudah lihat seperti itu, kemudian nanti lihat kita bonusnya juga ada ekivalensi. Nah itu tadi lihat itu aja lah, ada ekivalensi dan sebagainya, kemanfaatan itu nanti pasti kalau menulis itu sudah menjadi tadi saudara menjadi kebiasaan ya, nanti itu untuk menulis apapun itu akan merasa ringan. Jadi jangan dibuat beban ketika Bapak Ibu dosen memberikan tugas kalian misalnya untuk PKM. Ibu jamin pasti bermanfaat. Ini saya bukan ada Febri deh, coba Febri mungkin bisa ngasih testimoni kira-kira dari pengalaman 2 PKM ya, kalau kemarin dia itu dua-duanya PKM teknologi PKMT. Apakah ketika membuat skripsi ataupun yang lain, PhD juga iya dapat juga ya, PhD dengan Bu Ismi itu ya. Itu apakah kesulitan ketika membuat skripsi? Pasti itu sudah bisa dilakukan dengan mudah. Saya kira itu Bu Ismi ya. Mungkin ya jawaban dari kedua pemateri. Jadi intinya menulis itu tanpa embel-embel apapun pasti tidak rugi. Apalagi ada embel-embelnya itu menjadi motivasi gitu ya. Jadi sebagai mahasiswa mungkin Anda bisa pertimbangkan itu bagaimana. Ini untuk pertanyaan selanjutnya mungkin lebih baik secara langsung ya, supaya hidup seperti ada, kalau sudah online ini kadang-kadang kita nggak merasa ada lawang bicara gitu ya. Ini dari Irfan Adrianto, mungkin kalau bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung, jadi bisa ada interaksi dari bisa. Bu. Irfan Adrianto. Baik, bisa Bu. Ya, bisa. Ya, silakan. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari prodi mana? Nama saya Irfan Adrianto dari prodi teknik sipil. Izin bertanya Bu, ide-ide kreativitas apa sajakah
yang dapat kita cantumkan dalam pembuatan proposal PKM, dan judul proposal seperti apa Bu yang berpeluang dalam diterimanya PKM menuju lolosnya PIMNAS? Terima kasih. Ya, jadi ide apa yang dapat dicantumkan dalam pembuatan proposal PKM dan yang mempunyai kemungkinan bagus untuk lolos ke PIMNAS ya, Mas Irfan. Kemudian Mursid, ini teknik mesin. Mursid 2019 ya. Mursid bisa raise hand atau dinyalakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya kepada kedua pemateri, cara melihat permasalahan yang ada di sekitar kita itu supaya bisa dijadikan ide atau gagasan dalam penulisan proposal PKM itu bagaimana, Nje? Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mursid, kemudian Aan Akbar Maulana, ini maba ya, 2020 seingat saya. Ketua kelasnya kelas apa saya lupa. Aan, Mas Aan? Di-unmute dulu, di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aan Akbar Maulana dari Teknik Mesin. Saya izin bertanya, Bu. Untuk mengetahui fashion atau karakter kita cocok di PKM mana itu gimana, Bu? Trik dan tipsnya. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan ini dulu ya, ditampung. Yang pertama, mungkin sekarang dari Bu Nurul Humaidah dulu. Dari Mas Irfan Asianto. Jadi ide kreativitas apa yang bisa dicantumkan dalam PKM dan yang berpeluang lolos ke PIMNAS, itu yang pertama. Yang kedua, satu-satu atau langsung? Yang kedua, bagaimana cara kita bisa melihat permasalahan, jadi mungkin lebih aware ke permasalahan di lingkungan kita supaya bisa menjadi muncul ide yang bagus untuk PKM ya, dari Mas Mursid. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana kita bisa mengetahui karakter atau passion kita itu berada di PKM yang mana? Oke, terima kasih untuk Mas Irfan ya. Yang pertama untuk judul mungkin yang berpeluang. Jadi sebenarnya dari Mas Teguh ya tadi sudah menceritakan banyak sekali ya. Tapi intinya adalah bahwa satu judul itu ya yang berpeluang itu yang lagi in dengan kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang, permasalahan bangsa kita, kondisi sekarang ini ya. Kalau tadi Ibu menyebutkan misalnya pandemi ya, kalau saudara bisa menarik ya antara kondisi pandemi ini dengan bidang teknik ya, menurut Ibu itu sangat baik, dan yang jelas itu adalah yang bermanfaat. Bermanfaat gitu tadi. Itu aja. Kalau tadi misalnya yang disampaikan oleh Mas Teguh banyak dari kedokteran ya, dari teknik pun sebenarnya banyak juga peluangnya. Misalnya kalau kolaborasi dengan kedokteran, nah itu bagus sekali. Kolaborasi itu paling senang deh kolaborasi itu ya, karena kalau di dalam peternakan, kalau ternak inbreeding itu hasilnya kurang bagus. Inbreeding itu kawin saudara. Jadi harusnya outbreeding gitu ya. Sama kita juga kalau tadi sudah disampaikan, kalau teman yang itu aja, itu kita nggak akan pernah maju, nggak pernah akan kita tahu dunia luar itu seperti apa ya. Coba nanti kolaborasi, kalau tadi dikatakan oleh Mas Teguh bahwa dari sisi kesehatan kedokteran itu banyak yang lolos, kenapa tidak kolaborasi dengan FK Unisma? Kalau saya lihat di FK Unisma itu masih
belum nampak untuk PKM-nya itu. Kenapa enggak kolaborasi itu tadi ya? Kemudian yang kedua Mas Mursif ya. Nah, bagaimana sih untuk melihat permasalahan itu bisa menjadi suatu ide atau judul gitu ya tadi. Nah, ini biasakan kalau ibu ya, bilang ke mahasiswa ibu itu, biasakan kita itu kalau melewati dalam hidup kita, melewati sesuatu apapun, itu jangan biasa-biasa aja. Buatlah otak itu sekreatif mungkin, asah otak itu sekreatif mungkin. Seperti apa misalnya? Misalnya kalau saudara ya, naik motor di lampu merah, kemudian lihat ada banyak anak-anak meminta-minta dan sebagainya, itu menurut ibu jangan los aja, itu urusan mereka, itu saya tidak berhubungan dengan mereka. Di lampu merah itu loh, menurut ibu sudah banyak ide yang bisa kita buat untuk PKM. Mau PKM apa? Mau PKMM ada. PKMT ada. Nanti mau dikasih pelatihan PKM bukan T, apa misalnya PKMM ya, kemudian masih banyak masuk itu. Asalkan saudara itu terbiasa mulai dari keluar rumah, dari keluar kos ke kampus, jalan ya gitu ya. Jangan cuma selunur gitu aja. Selunur itu bahasa Indonesianya apa ya? Mohon maaf ya itu. Jadi setiap langkah saudara, kalau ada sesuatu yang menarik, ini memang dibutuhkan latihan untuk bisa berpikir kreatif itu. Itu pasti ide itu pasti akan. Jangan paksakan untuk ide kalau saudara belum berpikir untuk kreatif, ya, untuk Mas Mursif ya. Jadi nanti kalau misalnya mau cari makan malam gimana di warung atau di apa, itu sambil nunggu selesai itu apa yo, ini lihat, diputer otaknya ada ide apa, itu pasti nanti akan muncul. Nah yang ketiga Mas Aan, passion saya itu di mana? Nah ini mungkin nanti kalau Mas Teguh mungkin ya, karena mungkin soalnya bisa menjawab secara ini ya. Kalau saya mungkin kalau masih pemula itu kita belum bisa passion kita di mana gitu ya. Makanya kenapa sering-sering buat apa? Nulis. Nah itu kalau nulis nanti ternyata saya itu bisa di sini kayak gitu ya. Bisa passion saya di sini gitu. Setidaknya kalau misalnya kalian di teknik ya, mungkin apa sih kamu itu dulu itu masuk teknik pinginnya apa, terus itu aja dikejar itu, saya pinginnya seperti ini. Nah berarti nanti masuknya ke PKM mana itu, misalnya apakah nanti saudara bisa karsa cipta ya, atau GFK, atau misalnya judul keinginannya itu tadi tinggi ya, tapi harus mungkin bisa diimplementasikan, mungkin PKM GT, tapi tetap selalu berkomunikasi dengan dosen pendamping ya. Jangan alergi dengan dosen pendamping. Kalau misalnya dosen mau ketemu PA-nya nggak dibaca, besok baru dibaca gitu ya, sikapi bahwa memang dosen masih sibuk. Tapi intinya bahwa dosen pendamping itu suka ya untuk bisa membimbing kalian itu ya. Jangan alergi ya kalau misalnya memang tidak semua dosen mungkin sibuk dan sebagainya. Nah itu ya, selalu komunikasi yang baik dengan dosen pendamping. Saya kira itu. Bisa langsung saya jawab dari Mas Irfan. Ide apa yang dicantumkan dan bagaimana membuat judul itu terus saya merasakan sendiri bagaimana saya dibimbing oleh Bapak Ibu dosen yang ahli di bidangnya. Meskipun jadi pembimbing saya itu dari teknik mesin, tapi saya juga dibimbing dari DKV, desain komunikasi visual, tentang buku saya. Jadi saya tetap melakukan pembimbingan itu tidak hanya ke satu Bapak Ibu dosen,
Itu sangat penting sekali. Jangan sampai kita membawa proposal ke dosen pembimbing, sekali disuruh revisi nggak balik. Biasanya banyak kasusnya, Bu. Kapok. Nggak apa-apa, karena itu adalah proses belajar ada di SMA. Dan ide apa dan judul apa itu paling mudah sebenarnya adalah melihat dari judul-judul tahun sebelumnya. Itu sama seperti kita daftar kuliah. Kalau bukan, sama seperti kita melakukan ujian nasional. Kan tipe-tipe soalnya kan hampir sama. Ya, yang keluar apa, oh topiknya ini segala macam. Tuh. Yang kedua dari Mas Mursid, betul sekali kata Bu Nurul, kalau sensing, melihat permasalahan itu nggak bisa langsung, harus dilatih. Karena memang itu adalah suatu kemampuan yang bisa dilatih. Bagaimana caranya? Itu yaitu jangan cuek. Kita memandang, oh ini kok kayak gini ya. Semisal saya dulu pernah nemu ide itu di dekatnya lampu merah. Dekatnya lampu merah. Ada orang jualan kepiting itu. Tapi ini idenya adalah saya konversi jadi cetel. Nah itu bisa. Harus seperti apa? Seperti yang saya tadi bilang, ide itu tidak datang pada orang yang stres, yang tegang tubuhnya. Ide itu justru ketika kita ngelamun di kamar mandi, nanti keluar dari kamar mandi sudah lupa. Jadi usahakan ketika dapat ide, apapun ide tersebut ditulis. Saya di rumah itu punya satu buku khusus untuk ide. Ide cerita pendek, ide cerita panjang, ide dari karya ilmiah, itu saya selalu menuliskan di situ. Dan supaya ide saya lebih tajam, saya punya UKM menulis. Saya berbincang-bincang dengan teman-teman saya di situ. Nah, mungkin nanti kalau sudah masuk, selesai pandemi, sering-sering berbincang-bincang sama orang yang memiliki passion yang sama. Itu lebih enak. Kalau sama-sama punya passion, ngobrolnya nyambung. Coba cowok kalau ngobrolnya sama-sama tentang bola kan nyambung. Tapi kalau satunya suka bulu tangkis, satunya bola kan belum tentu nyambung. Itu ya. Jadi setelah dapat ide, dikomunikasikan atau disampaikan dengan orang yang satu frekuensi. Paling mudah seperti apa? Dikomunikasikan kepada kakak-kakak tingkat yang pernah lolos PIMNAS atau pernah lolos PKM. Coba diajak diskusi. Kalau bisa diajak satu tim, itu malah lebih enak. Itu ya, itu strategi saya dulu. Jadi saya dulu mendekatinya kakak tingkat waktu masih maba. Akhirnya diajari. Terus Mas Aan Akbar, kalau passion di PKM bagaimana? Nah, ini adalah, kalau saya melihatnya dulu adalah bidang non-akademis apa yang paling saya sukai, itu saya jadikan PKM. Kalau dulu, kalau semisal masnya suka dari teknik mesin bumi. Nah, misal Mas Aan Akbar ini suka sepeda motor, suka modif segala macam. Nah, coba itu ada permasalahan apa di sepeda motor yang bisa dijadikan PKM. Kalau PKM-nya sudah sesuai dengan apa yang Anda sukai sehari-hari, insya Allah berjalannya PKM itu lebih enak. Kita lebih enjoy. Itu. Jadi non-akademik kegiatan Anda itu seperti apa? Kan ada yang sukanya jualan. Oh, aku sukanya jualan, Mas. Nggak apa-apa di PKMK aja. Aku sukanya buku, Mas. Coba di buku itu bisa diapakan? Kalian membuat program peminjaman online atau membuat buku yang khusus untuk anak-anak tunadaksa atau tunagrahita segala macam. Kalau passionnya di buku, itu ya. Jadi melihatnya itu nggak harus dari background akademik, tapi melihatnya dari justru background non akademik. Itu. Terus sudah. Jadi di passion itu intinya di situ. Yang paling tahu passion Anda adalah Anda sendiri. Itu. Terima kasih. Dari pemateri dan saya rasa di chat penanya sudah bilang terima kasih ilmunya, berarti insya Allah sudah masuk gitu ya. Narasumbernya dari mahasiswa, narasumbernya oh ini dari Bu Nurul Jadid Mubarakati. Ibu Nurul ini penggerak PKM di MIPA ya. Jadi ikut menyimak kita dari tadi, narasumbernya semua katanya insya Allah. Nah, kemudian itu saja mungkin. Dia sudah tidak ada lagi dan mungkin waktu juga sudah menunjukkan jam 4 gitu ya.
kurang panjang. Kalau memang diskusi tentang kreativitas itu pasti waktu nggak berasa gitu. Tiba-tiba sudah jam 4, kita mulai jam 1 ya, ternyata sudah jam 4. Wah, habis semua ini di rumah ya mungkin. Nah itu ya, jadi untuk PKM tahun ini, jadi kalau Bu Nurul Humaida bilang carilah dosen yang nice, di teknik semua dosen itu nice gitu ya. Jadi insya Allah semua dosen di teknik, jadi PKM itu tidak hanya pada 1 atau 2 dosen saja, silahkan Anda pilih dosen yang mana saja yang Anda memang cocok, bisa berkomunikasi, bisa nyambung gitu ya. Insya Allah dosen teknik itu semua nice, dosen di Unisma itu insya Allah nice semua gitu ya. Ya itu ya. Jadi seperti apapun idenya, ngomong dulu, enggak apa-apa, didiskusikan. Ide yang sepele pasti nanti bisa menjadi ide besar kalau sudah dibicarakan dengan banyak kepala gitu ya. Itu tadi dari Bu Ida dan dari Mas Teguh seperti itu. Mungkin sebelum saya tutup, saya minta closing statement dari masing-masing pembicara hari ini ya, yang mungkin bisa memotivasi mahasiswa serta dosen dalam mengembangkan kreativitas mahasiswa. Mungkin dari Bu Nurul Humaida satu closing statement, dari Pak Teguh satu closing statement. Silakan. Terima kasih untuk anak-anak semua untuk bisa menuangkan suatu ide dalam bentuk karya ilmiah yang nanti akan dikenang sepanjang hayat ya, supaya kalian menjadi orang yang dikenal, yang bermanfaat dan sebagainya. Itu tadi Ibu hanya pesan, cintailah menulis tuh ya. Menulis apapun jangan takut untuk menulis, jangan takut untuk menuangkan ide. Dan mulai sekarang sudah dibiasakan untuk berpikir secara kreatif ya. Jangan berpikir yang biasa-biasa aja, kalau bisa out of box ya. Itu aja saya kira. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Dari Mas Teguh silakan. Baik, saya akan cerita sedikit saja bahwa PKM ini adalah cita-cita saya sejak maba. Saya sudah 4 tahun sejak maba sampai Pinmas. Saya harus menunggu 4 tahun untuk dapat emas Pinmas. Karena itu adalah keinginan saya yang kuat, itu adalah sesuatu mimpi saya, yaitu yang saya perjuangkan. Saya tahu adik-adik pasti punya mimpinya masing-masing, perjuangkan masing-masing. Satu yang tidak saya lupa, saya berhenti bukan karena menyerah, saya berhenti karena memang telah berhasil. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, mungkin acara ini bisa kita akhiri. Jadi Anda tidak bisa mengandalkan kemampuan akademik Anda saja untuk menjadi mahasiswa. Anda hanya akan menjadi mahasiswa yang standar dengan kemampuan akademik. Tapi dengan berkreativitas, Anda akan menjadi mahasiswa yang lebih daripada yang lain. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, Bu Dr. DRH Nurul Humaida dan Pak Teguh SPP, ya. Dan kemudian kepada dosen-dosen dan panitia yang hari ini sudah hadir, ada Bu Unung, Pak Effendi, Pak Cepi, dan adik-adik dari BEM, dari mahasiswa, dan Bu Oktriza. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Wakil Rektor 3 yang masih setia mengikuti kami, dan juga kepada Bapak Rektor dan seluruh dosen teknik mesin, bahkan dosen dari fakultas lain yang mengikuti kegiatan pada hari ini. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kegiatan kita hari ini bisa memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Saya sebagai moderator pada hari ini mohon maaf jika ada kurang dan lebih dari acara ini, mewakili seluruh panitia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.